السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، فقال عز من قائل في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الوفي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Yang sama-sama kita hormati para asatid, para orang tua, para tokoh, bil khusus guru tetap di sini Al-Ustadz Muhammad Yusuf SPDI dan juga Al-Ustadz Uki Al-Bantani, dan juga dari manajemen Ibu Ustati dan Ibu Alfi, pembina majelis Bapak Abdurrahman, dan juga hadirin hadirat sekalian semua. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala di acara yang baik ini, kita berdoa kepada Allah, insyaallah kita husnudzan, kita berbaik sangka kepada Allah bahwa doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita minta kepada Allah semuanya yang hadir di sini pulang dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Pulang dari acara ini hajatnya yang belum gabul, Allah gabulkan hajatnya. Pulang dari acara ini yang punya masalah, Allah berikan jalan keluar masalahnya. Yang punya hutang, Allah lunaskan hutangnya. Yang kurang sehat, Allah berikan kesehatan yang sempurna. Dan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Kita kumpul tidak hanya di dunia tapi di surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat beliau. Amin ya rabbal alamin. Gimana kabarnya Bapak Ibu, sehat semua? Alhamdulillah. Kantongnya aman semua? Aman ya? Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hari ini kita berkumpul bersama di PT Muramoto ini ya, dalam rangkaian acara peringatan Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang paling sempurna, bahkan makhluk Allah yang paling sempurna, yang tidak ada makhluk sesempurna beliau. فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم. Beliau adalah makhluk yang lahir batinnya sempurna, kemudian Allah pilih menjadi kekasihnya. Kita tidak akan pernah menemukan makhluk yang lebih sempurna dan lebih mulia daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diadakan peringatan Maulid Nabi, salah satu tujuannya
supaya kita kenal lebih jauh siapa itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya tanya siapa yang lebih mulia, Nabi Muhammad dengan Nabi Isa, muliaan mana kira-kira? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dengan Nabi Musa, muliaan mana kira-kira? Bapak Ibu, kalau perlu saya belum selesai nanya udah jawab Nabi Muhammad. Muliaan mana? Nabi Muhammad, begitu kalau perlu. Karena nggak ada yang bisa nandingin kemuliaan beliau kecuali satu. Siapa? Allah. Yang di atas Nabi Muhammad kemuliaannya, kedudukan dan martabatnya hanya Tuhan. Di atas Nabi Muhammad tidak ada makhluk yang lebih mulia dari beliau, tidak ada. Allah Subhanahu wa taala berfirman di Al-Qur'an, sering kita dengar ayatnya. Ini bukti bahwa Nabi Muhammad makhluk paling mulia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Seluruh alam mendapat rahmat sebab Nabi Muhammad. Seluruh alam kecepretan rahmat Allah sebab diutusnya Nabi Muhammad. Apa itu alam? Alam adalah selain Allah. Kullu ma siwallah fahuwa alam. Apapun selain Allah yang namanya makhluk adalah alam. Seluruh makhluk kecepretan rahmat sebab Nabi Muhammad. Berarti seluruh makhluk kedudukannya di bawah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana lebih mulia kira-kira? Ka'bah makhluk atau bukan Bapak Ibu? Ka'bah makhluk bukan? Ka'bah. Ka'bah itu apa isinya? Batu. Batu makhluk bukan? Selain Allah semua makhluk. Ya, Ka'bah makhluk bukan? Makhluk. Kalau Ka'bah bukan makhluk berarti ada Tuhan selain Allah gitu. Ka'bah itu makhluk. Dia bebatuan yang disusun. Yang kita lihat mungkin tingginya hanya 3-4 meter. Tapi secara batin Ka'bah itu terus tembus 7 lapis langit. Ke atas terus, namanya Al-Baitul Ma'mur. Ketika Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj masuk langit ke-7, Nabi melihat kakek beliau Nabi Ibrahim sedang bersandar ke Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur tuh bawahnya Ka'bah terus tembus ke 7 lapis langit. Nabi Ibrahim sedang bersandar di situ. Dan Rasulullah bilang setiap hari kulla yaumin yadkhuluhu sab'una alf malaikah, 70.000 malaikat masuk ke Baitul Ma'mur setiap hari, nggak keluar. Setiap hari 70.000 malaikat. Ini udah akal kita nggak nyampe. Akal kita nggak nyampe. Ka'bah itu makhluk bukan? Makhluk. Nabi Muhammad makhluk bukan? Makhluk. Muliaan mana kira-kira? Nabi Muhammad. Ka'bah dapat rahmat sebab diutusnya Nabi Muhammad. Wa ma arsalnaka illa rahmatan. Semua alam dapat rahmat sebab Nabi Muhammad. Surga makhluk atau bukan? Neraka makhluk atau bukan? Makhluk. Surga makhluk. Nabi Muhammad makhluk. Makhluk yang namanya surga dan makhluk yang namanya Nabi Muhammad, mana lebih mulia? Nabi Muhammad. Mungkin banyak di antara kita yang baru ngeh ya. Iya ya, saya nggak kepikiran surga sama Nabi Muhammad lebih mulia Nabi Muhammad. Makanya orang-orang yang faham, ulama-ulama yang faham, mereka mengatakan fi jannatin ma syagani min wasfiha illa likaunil hibbi fiha khayyama. Saya ngebet mau masuk surga bukan kepincut sama keindahan surga, bukan. Tapi saya mau bertemu, berkumpul dengan makhluk yang lebih mulia dari surga itu sendiri.
Siapa itu? Nabi Muhammad. Mungkin kita belum kebayang ibu-ibu ya, bagaimana indahnya duduk di hadapan Rasulullah. Itu keindahannya luar biasa. Kalau kita kan masih kelas-kelas biasa, jadi mungkin kita masih enggak kepikiran ke surga tuh, pengennya surga begitu. Tapi kalau orang-orang hebat, mereka mengatakan ada yang lebih mulia dari surga di dalam surga, yaitu baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita masuk surga semua. Dan Allah izinkan kita berjumpa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenikmatan yang luar biasa. Luar biasa. Nah, sekarang kalau kita sudah yakin tidak ada makhluk yang lebih mulia dari Nabi Muhammad, wa afdalul khalqi 'alal itlaqi nabiyyuna famil 'anil syiqaqi, bagaimana dengan mukjizat para nabi yang hebat-hebat? Kita belum pernah dengar mukjizat itu ada sama Nabi Muhammad. Ada mukjizat Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam itu apa hebatnya Nabi Adam? Allah perintahkan malaikat sujud kepada Nabi Adam. Wa idh qala rabbuka lil malaikati, ketika Allah memerintahkan para malaikat usjudu li Adam, semuanya sujud kepada Nabi Adam. Para malaikat sujud kepada Nabi Adam. Kira-kira Nabi Muhammad kalau memang lebih hebat daripada Nabi Adam, pernah gak ada dari malaikat yang lebih hebat daripada sujud? Kata Imam Syafi'i radhiyallahu an, ada yang lebih dahsyat daripada sujudnya malaikat untuk Nabi Adam. Apa itu? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi. Malaikat sujud ke Nabi Adam, malaikat doang, Allah enggak. Itu pun sekali doang sujud, selesai. Tapi kalau Nabi Muhammad bagaimana? Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi Muhammad. Malaikat solawat sampai kapan? Sampai hari kiamat. Sekarang malaikat terus bersolawat kepada Rasulullah. Ya kalau kita ngaji bahasa Arab tuh ada namanya fi'il mudhari, yusallun, ya kita nggak usah bahas itulah, itu ruwet, udah siang. Bahas yang ruwet-ruwet siang nggak enak, yang simpel, yang mudah difahamin aja. Terus Nabi Adam kan manusia pertama, ya enggak? Nabi Muhammad kalau memang hebat, kenapa tidak Nabi Muhammad manusia pertama? Bagaimana tuh? Ada sahabat, banyak riwayat sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, akhbirna an nafsik." Ada riwayat yang lain, "Ya Rasulullah, mata wajabat lakan nubuwah." Ya Rasulullah, kata para sahabat, tolong ceritakan kepada kami, jelaskan kepada kami lebih dalam tentang dirimu. Ada riwayat yang lain, "Ya Rasulullah, sebenarnya engkau ini menjadi nabi sejak kapan sih?" Sahabat tahu sejak umur 40. Tapi ketika sahabat melihat keistimewaan Nabi yang luar biasa, kayaknya ada yang lebih dari itu dah keterangannya. Ini hadis sahih di banyak riwayat. Apa kata Nabi SAW? "Kuntu nabiyan wa Adamu munjadilun fi tinatih." Saya sudah diangkat menjadi nabi oleh Allah. Nabi Adam masih adonan tanah dan air. Jadi kalau Nabi Adam pertama wujudnya, kalau makom dan kedudukannya Nabi Muhammad. Nabi Adam masih tanah dan air, kata Rasulullah, saya sudah diangkat nabi, menjadi nabi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bib, itu benar Bib, benar, makanya bikin maulid biar ngerti siapa Rasulullah. Semua yang saya sampaikan bisa saya pertanggungjawabkan. Saya suka diskusi ilmiah. Saya kalau ngajar santri di pondok, saya ajak debat santri, debatin anak, keluarin argumentasi ente, keluarin, biar punya critical thinking.
Kalau kita ngedengar keterangan jangan cuma iya aja. Cross check, kulitin sampai ke dalam-dalamnya, riwayat siapa, maknanya apa kata para ulama begitu. Cuma ini kita kasih matangnya aja. Kalau kita mau bahas tentang Nabi Adam dan Rasulullah SAW aja sudah panjang. Tadi Ustadz Uki sudah membawa sebagian. Nabi Adam yang punya keistimewaan segitu banyaknya, kalau dibandingkan dengan Rasulullah jauh. Oke, kita cari Nabi yang lain. Di antara Nabi yang hebat itu Nabi siapa kira-kira? Nabi Musa. Nabi Musa punya mukjizat membelah lautan dengan tongkatnya. Pernah gak Nabi Muhammad membelah lautan? Nggak pernah, tapi lebih dahsyat daripada lautan. Apa? Bulan. Kalau kita kan paling belah duren Pak ya. Oh, kita wala lautan wala bulan, paling belah duren kalau kita. Susahan mana kira-kira proyek membelah laut dengan proyek membelah bulan? Andai kata ada proyeknya, susahan mana? Bulan. Nabi Musa belah laut pakai media tongkat disambung. Oh, Nabi Muhammad belah bulan cuma angkat tangan minta ke pusat. Dan kalau ada umat Islam tidak percaya bahwa mukjizat Nabi Muhammad itu terbelahnya bulan, maka dia keluar dari Islam, dihukumi murtad. Kenapa? Karena ini diabadikan di Al-Quran. Enggak percaya satu ayat Al-Quran, keluar dari Islam, hukumnya, konsekuensinya. Iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Kalau dibahas lagi, menurut sains, menurut penelitian sudah banyak yang membuktikan bahwa bulan benar-benar terbelah. Ya, lempengannya dan seterusnya dan seterusnya. Kita nggak bahas itu. Itu udah banyak tuh di YouTube, di media sosial banyak ya. Kemudian Nabi Musa alaihissalam dengan tongkatnya pernah dipukulkan ke batu. Batu keluar berapa? 12 mata air. Qad alima kullu unasim mashrabahum. 12 mata air, satu mata air satu suku. Karena Bani Israel ada 12 suku. Keluar 12 mata air. Kalau Nabi Muhammad SAW lebih dari itu. Ketika Nabi mau perjalanan umroh, ya, ketika Nabi mau umroh, Nabi transit di satu tempat. Ceritanya panjang. Alhasil Nabi transit di satu tempat namanya Hudaybiyah. Hudaybiyah itu susah air. Kira-kira kalau ada travel ngadain umroh bersama Rasulullah, berapa orang yang ikut Pak Bu? Ini sahabat begitu mendengar Nabi Muhammad mau umroh, yang ikut 1.400 orang. Itu zaman dulu ya, dengan akomodasi yang nggak kayak sekarang. Di tengah jalan di Hudaybiyah semua sahabat kehabisan bekal karena transitnya cukup lama, ada terkendala satu dan lain hal. Mau minum susah, mau wudhu susah. Akhirnya sahabat bilang, ini air, kamu punya air gak? Habis. Kamu punya air gak? Habis, semuanya habis. Kata sebagian sahabat, ini yang punya air tinggal satu orang. Siapa? Rasulullah doang yang punya air. Yang lain gitu udah habis semua air kita. Ya udah kita datang dah ke Nabi Muhammad yuk, minta air sama Rasulullah. Datang nih. Ya faqbalun nas nahwah, orang datang ke Nabi Muhammad. Nabi heran. Kata Nabi, "Malakum? Ada apa ini kumpul?" Kata Rasulullah. "Ya Rasulullah, laisa indana ma nashrabu wala ma natawaddau bihi illa ma fi raqwatik." Ya Rasulullah, kita enggak punya air untuk minum dan wudu kecuali yang ada di tempat air engkau ya Rasulullah. Ya khair, kata Nabi. Maka Nabi meletakkan tangannya ke dalam tempat air tersebut, dicelupin. Sebentar, kemudian diangkat. Kemudian Nabi begini nih. Hayya ala ahlil wudu al-barakah minallah, kata Rasulullah. Ayo yang pada mau wudu, ini air barakah dari Allah. Kata sahabat, demi Allah, keluar dari selah. Oh, ngomong air keluar air tuh. Ini namanya hidup nih ininya ya, apa? Inisiatifnya tinggi nih. Kalau nggak keluar saya lamain bahas air.
Saya ngeri bahas lama-lama, ntar saya bahas susu, keluar susu takut ini. Maka dari jari jemari Nabi Muhammad, dari selah-selahnya tuh keluar air, ma'an zulal, air yang bening bersih. Ada satu sahabat, ini kisahnya di dalam Sahih Bukhari. Hadis ini dari sahabat Jabir bin Abdullah. Dia salah satu saksi hidupnya. Dia mengatakan, begitu giliran saya minum air itu, saya masukin sebanyak-banyak itu air ke mulut saya, klok. Saya minum sampai klek-klekan saya. Karena saya yakin ini air barokah dari Allah dan belum tentu terulang. Bayangkan dari tangan yang isinya tulang, daging dan darah ini keluar air seger yang sah dipakai untuk wudu. Itu yang minum ditanya, kam kuntum yauma idzin, antum berapa orang yang minum pada saat itu? Lau kunna mi'ata alf lakafana. Andai kata jumlah kita 100.000 tetap akan cukup, tapi jumlah kita pada saat itu 1.400 orang. Semuanya kebagian air yang keluar dari tangan Nabi begini. Ya, nggak pakai media tongkat wala apa, langsung dari tangan. Dan banyak lagi. Nabi siapa lagi? Nabi Isa. Nabi Isa apa? Nabi Isa apa yang paling hebat mukjizatnya? Ngidupin orang mati. Kira-kira ngidupin orang mati hebat nggak? Orang udah mati dikubur, kuburannya dibuka, suruh bangun hidup lagi. Udah bertahun-tahun nih. Hebat gak kira-kira? Kalau ada nanti misalnya nih kita keluar dari sini, ada satu sosok yang bisa ngidupin orang mati. Kira-kira kalau dia punya ajaran kita mau ikut nggak? Dajjal. Dajjal bisa gak ngidupin orang mati? Berarti menghidupkan orang mati hebat apa enggak? Cepat berubah ya. Tadi bilang hebat, sekarang bilang enggak, biasa aja. Menghidupkan orang yang sudah mati itu biasa-biasa aja. Enggak usah Nabi Isa, Dajjal juga bisa nanti, makanya banyak yang ikut sama Dajjal. Makanya kita jangan kepincut sama kelebihan-kelebihan. Kalau mau ikutin orang yang takwa sama Allah, titik dah. Kalau mau kita ikutin orang, patokannya ini orang ikut Nabi Muhammad apa enggak? Sesuai sama Nabi, ikutin, titik. Itu yang diajarkan oleh para ulama. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad mengatakan, wa'alam bi'annal khaira kullahu juma' dhimna ittiba'ika lin nabil musyaffa'. Ketahuilah, seluruh kebaikan itu kuncinya hanya mengikuti Nabi Muhammad SAW. Orang punya ilmu belum tentu hebat. Orang punya apalagi uang jabatan belum tentu hebat. Apapun belum tentu hebat. Yang hebat itu yang ikut Rasulullah. Ini Nabi Isa bisa ngidupin orang mati, ya Masya Allah mukjizat. Kalau Nabi Isa hebat. Tapi nggak usah kepincut kita. Karena Dajjal pun bisa seperti itu. Kalau Rasulullah pernah nggak menghidupkan orang mati? Jangan pertanyaannya kurang ekstrim. Apa mukjizat Nabi yang lebih daripada menghidupkan orang mati? Apa kira-kira? Menghidupkan pohon. Rasulullah pernah. Banyak sih, salah satunya aja. Pohon dipanggil sama Nabi. Ya syajarah, wahai pohon, aqbili. Kemari. Itu pohon, nggak ada paru-paru, nggak punya otak, nggak ngerti mana kanan mana kiri. Tapi kalau Nabi yang panggil, datang tuh pohon nyamperin Rasulullah SAW dan pohon itu merunduk sambil bersuara seperti suara manusia, Assalamu alaika ya Rasulullah. Ucap salam sama Nabi. Kata Nabi, kembali ke tempat kamu, baik ya Rasulullah. Ceritanya panjang. Ja'at li da'watihil ashjaru sajidatan tamshi ilaihi ala saqin bila qadami. Hebatan mana ngidupin manusia sama ngidupin pohon? Susahan mana kira-kira? Pohon. Kalau ngidupin manusia belum tentu dia beriman,
menghidupkan ruh yang mati, itu yang hebat. Alhasil, setiap mukjizat para nabi Rasulullah dikasih yang serupa atau yang lebih. Kalau kita mau kaji lebih banyak, itu panjang. Nabi Sulaiman bala tentaranya jin, ifrit, apa, itu nggak seberapa. Kalau Nabi Muhammad bala tentaranya siapa? Malaikat. Yang Allah turunkan 5.000 malaikat di perang Badar. Kira-kira hebatan mana orang? Punya khoddam jin atau punya khoddam malaikat? Malaikat. Bahkan Jibril berkhidmah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Yusuf alaihi salam. Ngomong-ngomong ganteng nih. Tadi kata Ustadz Uki nih ya. Saya mau tanya sama Bapak Ibu sekalian, siapa nabi yang paling tampan? Ini pentingnya maulid. Ini pentingnya kita mengadakan maulid. Rasulullah bersabda dalam hadis, "Ma ba'atsallahu nabiyyan." Ini riwayat At-Tirmidzi. "Ma ba'atsallahu nabiyyan illa hasanal wajhi wa hasanas saut." Allah tidak pernah utus satu nabi pun kecuali semua para nabi berwajah tampan dan bersuara merdu. Semua nabi. Jadi kalau ada orang ngaku nabi, langkah awal lihat mukanya. Ya. Kan kita di Indonesia banyak tuh nabi-nabi palsu ya. Udah lihat aja mukanya, udah nggak usah repot-repot ya. Itu yang ngikut udah pasti nggak pernah maulid gitu tuh. Ya nggak usah kita sebut nama-namanya ya, ngotorin majlis kita takutnya ntar. Ini majlis suci. Takutnya kita sebut nama-nama orang yang kotor jadi ngotorin. Mudah-mudahan yang masih hidup tobat ya, mudah-mudahan dapat hidayah. Tapi semua nabi itu tampan, semua nabi tampan. Dan semua nabi suaranya enak, karena itu salah satu instrumen daya tarik orang supaya mau ikut agama Allah. Makanya guru saya, salah satu guru saya, Abu Yala Habib Zain bin Hasan Baharun, Habib Segaf bin Hasan Baharun selalu bilang sama kita, kalau dakwah penampilan yang menarik, beli baju yang mahal, beli sorban yang bagus, cincin beli yang mahal, mobil kalau ada rezeki beli yang mahal. Kata guru saya begitu. Kenapa? Itu daya tarik supaya umat Islam tuh mau ikut. Kalau kata guru saya Habib Zain, kalau Nabi dulu kan punya mukjizat. Lah kalau ente punya mukjizat apa? Paling kagak gitu-gituan lah, paling kagak buat menarik orang ke agama Allah. Lah bayangin kalau ustadz ceramah misalnya emping nyangkut di jenggot emping. Ya, misalnya begitu tuh. Kumisnya ada kerupuk, ada apa kan? Gitu. Jadi penampilan itu. Semua nabi penampilannya menarik, suaranya enak. Siapapun orang ngedengar suara Rasulullah tuh terkesimak. Tapi kata Nabi, wa nabiyukum ahsanuhum wajhan wa sauta. Tapi dari seluruh para nabi yang paling tampan dan yang paling merdu suaranya adalah nabi kalian, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kita nggak pernah ngelihat, tapi pelajaran seperti ini edukasi buat kita. Semua kelebihan para nabi ada sama Rasulullah. Kalau Nabi Yusuf, Habib bagaimana sama Rasulullah? Ya, Rasulullah sendiri bersabda di malam Isra dan Mi'raj. Ini disebutkan di Sahih Bukhari. Ketika Nabi Muhammad SAW Isra dan Mi'raj, masuk di langit kelima, di situ ada Nabi Yusuf alaihissalam. Di langit kelima, Nabi Yusuf, ketika Rasulullah pertama kali melihat wajah Nabi Yusuf, apa kata Nabi Muhammad? Fa'idzan qad utiya syatral hasan, syatral husn. Begitu saya pertama kali melihat wajah Nabi Yusuf, saya lihat beliau setelah dianugerahi oleh Allah separuh keelokan, dikasih separuh 50% daripada keelokan. Yang namanya ganteng dikasih 50 buat Nabi Yusuf. Maksudnya separuh apa? Munazzahun an syarikin fi mahasinihi fajauharul husni fihi ghairu munqasimi. Kalau Nabi Yusuf dikasih separuh ketampanan, kalau Nabi Muhammad dikasih berapa? Seutuhnya.
Munazzahun an syarikin. Nabi Muhammad nggak bisa dibanding-bandingke itu katanya. Kalau Nabi Yusuf masih bisa digambarkan separuhnya. Fajauharul husni fihi ghairu muqasimi. Esensi keelokan pada Nabi Muhammad tidak terbagi-bagi seperempat atau setengah atau 2/3, nggak ada. Full buat Rasulullah SAW. Jadi Nabi Yusuf itu dikasih separuh dari keelokannya Rasulullah. Jadi Nabi Muhammad itu 2 kalinya Nabi Yusuf separuhnya Nabi Muhammad SAW. Sehingga para ulama mengatakan, andai kata Allah ciptakan yang namanya elok, baik ganteng, tampan dan seterusnya, cantik, itu seandainya dia berupa kotak begini, maka dibagi 2. Ini guru kita sering menyampaikan ini, Habib Nagib bin Syekh Abu Bakar. Dibagi 2. Yang separuh untuk Rasulullah, yang separuhnya dibagi 2 lagi. Yang seperempatnya untuk Nabi Yusuf. Berarti kan Nabi Yusuf itu setengahnya Nabi Muhammad SAW. Nah, separuhnya nih buat siapa? Buat seluruh umat manusia di dunia rame-rame, dari mulai zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir. Jadi Bapak Ibu tadi kalau dengar Ustaz Uki bilang Habib Muhammad katanya ganteng, ini separuh rame-rame Pak, bagi miliaran ini kita. Nggak ada apa-apanya gitu. Setitik cuma sama, nggak ada apa. Jadi semua orang cantik dan tampan yang pernah kita lihat, baik itu lokal ataupun luar negeri, itu seperapat rame-rame sama Nabi Muhammad SAW. Kalau kita mau baca lebih banyak, dengerin apa riwayat para sahabat yang melihat langsung wajah Rasulullah. Tapi kan Nabi Yusuf katanya sampai perempuan-perempuan tuh kesihir katanya, sampai memotong tangannya begitu, tangan. Sebenarnya mah kesihir nggak usah kudu Nabi Yusuf. Saya punya temen pernah lagi naik motor di jalan ngelihat cewek nabrak tiang listrik. Salah lu. Nggak kudu ngelihat Nabi Yusuf. Ya Allah, tuh cewek cakep amat, duger dia tabrak tuh. Emang bagus tiang listrik, kalau mobil orang urusan nanti ada begitu. Nah, ada Nabi Yusuf tuh sampai terkesimak, sampai orang nggak berasa. Memang Nabi Yusuf sangat tampan. Ini ceritanya panjang. Kalau Nabi Muhammad SAW kok nggak ada cerita seperti itu? Kenapa? Abuya Profesor Dr. Said Muhammad bin Adwil Maliki di dalam kitabnya Linsanul Kamil menerangkan bedanya ganteng Nabi Yusuf sama ganteng Nabi Muhammad. Kalau Nabi Yusuf dikasih ganteng tok, udah. Kalau Nabi Muhammad dikasih ganteng plus karisma yang sebesar-besarnya untuk memprotek fitnah seperti yang menimpa Nabi Yusuf. Allah nggak mau Nabi Muhammad ada fitnah. Sehingga kalau kita lihat riwayat-riwayat, banyak sahabat yang ma kuntu an amla aini minhu. Ada sahabat ditanya sama, setelah Rasulullah meninggal, muridnya sahabat nanya sama seorang sahabat, coba dong kayak apa sih tampannya Rasulullah? Apa kata beliau? Amr bin As. Sayyidina Amr bin As mengatakan, ma kuntu utiqu an amla aini minhu. Saya kagak sanggup mandang Nabi lama-lama. Saya ngeliat Nabi tuh nggak pernah tuh curi-curi pandang doang, nunduk. Kenapa? Wibawanya nggak kuat. Wibawa itu yang menahan orang supaya tidak terjadi hal yang serupa sama Nabi Yusuf kepada Rasulullah SAW. Maka kisah tentang riwayat tentang ketampanan wajah Nabi ada nggak? Ada. Alisnya Nabi begini, matanya Nabi begini. Itu riwayat datang dari sahabat-sahabat yang mengalami masa kanak-kanak sama Rasulullah, seperti Sayyidina Ali, beliau yang meriwayatkan. Atau orang desa yang lugu ketemu Nabi dipelototin. Ya Allah, cakep amat ini orang, begitu. Riwayat Ummu Ma'bad, seorang wanita yang bertemu Rasulullah lagi jalan hijrah dari Mekah ke Madinah, Nabi mampir transit di kemahnya dia, ngelihat ini orang cakep amat, dilihatin, diriwayatin matanya begini, ini begini, saking polosnya. Sahabat-sahabat yang duduk sehari-hari sama Nabi nunduk. Ka'anna ala ru'usihimut thair, seperti ada burung di atas kepala mereka, enggak berani ngangkat mandang Nabi tajam, enggak berani. Jauh.
Seorang penyair mengatakan, sawahibu Zulaikha law ra'ayna jabinahu la atharna taqdi'al qulubi 'alal aidi. Wanita temannya Zulaikha yang sempat melihat Nabi Yusuf motong-motong tangan tuh, sayang mereka nggak sempat memandang wajahnya Nabi Muhammad SAW. Andai kata mereka melihat wajah Nabi Muhammad, yang terpotong bukan tangan, tapi hati mereka akan tersayat-sayat. Dan itu terbukti, sahabat-sahabat Nabi, Pak. Penutup nih terakhir. Ini contoh orang yang udah melihat eloknya Nabi, tampannya, wibawanya, karismanya, sempurnanya Nabi Muhammad SAW. Contoh nih, satu contohnya nih, Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar Siddiq sama Nabi Muhammad umurnya beda 2 tahun. Tuaan Rasulullah 2 tahun. Dan Sayyidina Abu Bakar Siddiq meninggal 2 tahun setelah Rasulullah. Beliau menjadi khalifah hanya 2 tahun. Setelah Nabi Muhammad meninggal dunia, kayak apa kira-kira tuh perihnya hati Sayyidina Abu Bakar Siddiq ditinggal orang seperti Nabi Muhammad. Bagaimana tuh kira-kira gambarannya? Dengarkan istrinya cerita. Sayyidina Abu Bakar Siddiq punya istri namanya Asma binti Umais. Sayyidatuna Asma binti Umais meriwayatkan, suami saya Khalifah Rasulullah SAW Abu Bakar Siddiq, setelah Nabi meninggal, tiap malam saya kalau beresin bantalnya pasti basah. Tiap malam nangis, tiap malam. Kadang-kadang saya pergoki suami saya sedang tahajud. Setelah tahajud beliau memeluk kedua lututnya. Mohon maaf, begini. Memeluk kedua lututnya, kemudian kepalanya itu ditaruh di lututnya sambil mengulang-ulang, wa syauqah ila Rasulillah. Saya kangen sama Rasulullah, kangen banget sama Nabi, nggak bisa pisah. 2 tahun meninggal. Di dalam kitab Al-Fusulul Ilmiyah dijelaskan oleh Al-Imamul Haddad, sebagian ulama berpendapat itu Sayyidina Abu Bakar meninggal sebabnya apa? Terbunuh oleh rindu. Kesiksa sama rindu sampai mati. Man katama hubban mata syahidan. Siapa mati karena cinta, matinya syahid. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu pernah ngelihat truk di jalan, belakangnya ada tulisan, rindu ini menyiksaku. Pernah gak? Kalau kita kan rindu sama orang gak sampai nyiksa, kadang-kadang kita siksa yang kita rinduin. Ini saking rindunya sampai meninggal. Ada loh orang mati karena cinta tuh ada. Itu cinta mati beneran. Itu cinta sejati mereka. Ada lagi sahabat namanya Thauban. Datang ke Rasulullah SAW. Dia datang ke Nabi. Kalau kata orang Betawi bilang ujuk-ujuk dia datang. Gak ada angin, gak ada hujan, dia datang ke Rasulullah. Mukanya kuning pucet, kurus, ke depan Nabi SAW. Tiba-tiba kata Nabi, ma bika ya Thauban. Thauban, kenapa ente? Abika wajah, sakit? Enggak ya Rasulullah. Ente kenapa kok begini keadaannya? Saya ini lagi punya pikiran. Orang kalau pikiran kan bahaya kan, orang pikiran tuh bisa sakit, kurus, nggak nafsu makan. Kata Nabi, kenapa? Mikirin apa? Lihat jawaban dia. Ya Rasulullah, ini sebenarnya udah lama dipikirin, cuma dia tahan-tahan nggak kebendung, nggak kerasa saya mau tumpahin dah. Saya mikir ya Rasulullah, setiap hari saya itu merasa senang dengan engkau. Saya kalau kangen sama Nabi tinggal ke masjid, sholat ketemu sama Nabi. Saya rindu sama engkau, saya hadir ke majelis kamu, saya melihat engkau. Yang saya pikirkan suatu saat nanti saya dan engkau pasti meninggal dunia. Engkau sudah pasti di surga. Saya ini belum tentu masuk surga. Andai kata saya masuk surga pun belum tentu surga saya
dekat dengan kamu. Apa enaknya di surga kalau nggak ada engkau ya Rasulullah? Nggak nafsu di surga nih sahabat. Mendingan di dunia begini dekat sama engkau daripada di surga. Saya nggak sama engkau ya Rasulullah. Dan itu bakal miliaran tahun. Itu yang bikin pikiran saya jadi kurus, sakit. Takut nggak sama engkau di surga. Nih, kalau wanita temannya Zulaikha baru keiris tangan doang. Lihat sahabat-sahabat Rasulullah. Dia nangis di depan Nabi. Ya Nabi nggak bisa bilang apa-apa. Nabi itu wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi nggak pernah mengucap satu kata pun kecuali wahyu dari Allah, perintah. Akhirnya dia nangis dan dia pulang. Melihat peristiwa itu, malaikat Jibril alaihi salam turun kepada Rasulullah bawa satu ayat dari Allah. Di surat An-Nisa yang bunyinya wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallah wa kafa billahi. Itu ayat turun gara-gara nih orang yang enggak kebendung cintanya sama Rasulullah. Artinya siapa taat kepada Allah dan kepada Rasul, taat betul-betul, hari kiamat akan dikumpulkan dengan para nabi, dengan para syuhada, dengan para solihin, para siddiqin. Dikumpulkan, jangan takut. Bisa kumpul sama para nabi, bisa, yang penting taat. Merekalah sebaik-baik pendamping di kehidupan yang abadi. Itu contoh orang-orang yang melihat keindahan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maulid ini untuk merefleksi supaya kita terbuka sedikit banyak gambaran para sahabat, keindahan Rasulullah, sosok Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah tanamkan di hati kita cinta yang besar kepada Nabi SAW. Amin ya Rabbal. Sebelum saya turun, saya ingin saya jujur nggak tahu kalau tadi MC menjelaskan kalender ya, saya nggak tahu, nggak ada kong kali kong nih. Gitu. Tapi subhanallah, saya terima kasih banyak, saya senang. Pesantren yang saya asuh mengeluarkan kalender 2025. Bukan infak, ini jual beli sebenarnya. Tapi sudah termasuk infak peruntukannya untuk pondok, gitu ya. Sudah termasuk karena di situ ada modal percetakan dan lain-lain. Sudah termasuk untuk program pondok pesantren. Jadi pasti uang yang dibelikan untuk kalender itu masuk ke infaknya, ada yang masuk ke infaknya pondok pesantren. Karena kan ada yang sistem jual dapat keuntungan juga begitu, artinya dari pondok sekian dia jual sekian, ada yang mau begitu kita persilahkan gitu. Harganya 35.000. Dan kalender ini isinya selalu kita keluarin kalender, saya jelaskan. Halaman paling depan itu saya tulis 10 ciri-ciri ulama akhirat supaya kita nggak kena prank. Ulama akhirat ada tanda-tandanya, kenalin apa saja tanda-tandanya. Kemudian di situ ada kegiatan pondok pesantren juga, dan kalender kita ini sesuai syariat, saya bilang begitu. Kenapa? Karena di situ tidak kita cantumkan libur syiar di luar Islam. Misalnya ada hari 25 Desember, di situ kita hanya tulis hari libur nasional. Dah, ini ajaran Islam. Jadi kita tidak perlu mensyiarkan. Kalau perlu kita nggak hafal dan nggak tahu gitu. Jangan sampai kita lebih hafal yang lain daripada agama kita sendiri begitu. Nanti bisa di ini. Kalau ada, terus juga ada keterangan tentang pesantren dan lain sebagainya ya. Nanti di situ aja kali ya, saya nggak perlu buka nanti. Kalau ada yang mau, harganya 35.000 kalau ada yang mau. Ya, nanti bisa menghubungin siapa ya? Saya nggak tahu. Saya juga nggak tahu. Surprise juga nih di sini ada Ustadz Anwar atau panitia nanti kalau ada yang mau hubungin. Ini sesuai syariat ya. Kadang-kadang kita kalender di rumah tuh dapat dari toko emas ya Bu ya. Gambarnya perempuan lagi nangkring di motor Harley kadang-kadang tuh. Akhirnya malaikat mau masuk nggak jadi tuh. Nah, gara-gara begitu. Kalau di sini insya Allah kegiatannya positif semua, bagus-bagus semua, ada pengingat-pengingat juga begitu. Ini aja yang saya sampaikan, mohon maaf kalau ada kesalahan. Kita baca Al-Fatihah, mudah-mudahan semuanya kita masuk surga semua dah.
cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Allah wafatkan kita husnul khatimah, qabul hajat, mudah-mudahan semuanya. Ala hadhihi wa ala kulli salihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله تعالى ونحن من الآمنين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا أحدا شقيا ولا محروما يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه وفقنا اللهم للخير وأعنا عليه. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.